Musa alaihissalam ditanya, ada nggak orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Nabi Musa jawab secara profesional. Nah ini jawaban Nabi Musa ini bukan Nabi Musa sombong, enggak. Itu jawaban profesional akademik. Nggak ada yang lebih alim, nggak ada yang lebih berilmu dari saya. Mungkin kalau dikutip gitu saja ada orang yang komentar negatif. Nabi kok ngomong begitu ya? Ya kalau hidupnya zaman sekarang, ini ketemu netizen-netizen yang nggak punya ilmu, ya kan? Nabi kok ngomongnya begitu, Ustadz kok ngomongnya begitu, Habib kok ngomongnya begitu. Ini kan begitu ya? Jadi cuma gara-gara kalimat yang ngomong nggak, yang komentari nggak punya ilmu, ya. Terus kita juga ikut share yang sama, iya ya, kok ngomongnya begitu ya, iya kok ngomongnya begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya yang paling alim di sini, saya yang paling berilmu, gak ada yang lebih alim, gak ada yang lebih berilmu dari saya. Tapi bukan karena sombong, memang beliau secara profesional orang yang tidak ada orang yang lebih alim, lebih berilmu dari beliau dewasa itu di masa itu di muka bumi. Maka berdasarkan ilmunya Nabi Musa tidak melakukan satu pun kesalahan. Hanya saja Nabi Musa lupa ngucap wallahu a'lam, lupa untuk ngomong begini. Tapi nggak tahu lagi ya, yang hanya tahu Allah Ta'ala, Allah lebih tahu. Ini berdasarkan ilmu saya, tapi kalau ilmunya Allah, wallahu a'lam. Lupa ngomong seperti itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan. Ada abaku yang namanya Khadir atau Khidir, bisa Khidir kasroh kha, bisa Khadir fathah kha, dua-duanya betul. Hambaku yang namanya Khidir lebih alim dari kamu. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, maka sampai hari ini khilaf Nabi Khidir atau waliullah Khidir, yaitu wali atau nabi, karena hanya disebut hamba Allah. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan hamba Allah yang soleh, wali, bukan nabi. Saya nggak akan bahas itu. Yang akan saya bahas Nabi Musa alaihissalam ketika ketemu Nabi Khidir. Ya, ketika ketemu Nabi Khidir, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Memuja-muja Nabi Musa. Musa, kalimullah, Musa Bani Israel, welcome. Kita saudara kita ya, satu departemen kenabian. Ya, sama-sama ini kita satu level nih. Oh, gitu? Enggak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena dalam makomnya Nabi Khidir akan berperan jadi guru. Sama Allah Ta'ala memang saat itu ditugaskan untuk jadi guru. Nabi Musa berperan lagi jadi murid, nyari guru. Maka ketika ketemu dengan muridnya Nabi Khidir alaihissalam, tidak mengatakan welcome nih Nabi Musa. Ya, bukan Pak Novel atau apa Anda semua nih, Nabi Musa ini. Ini bukan ustadz-ustadz yang ada di tanah air ya. Bukan ustadz fulan, bukan. Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir gak ada yang kenal. Ya, gak ada yang paham siapa itu, pangkatnya gak jelas, makomnya gak jelas. Ya, identitasnya gak jelas, alamatnya gak jelas, lulusan mana gak jelas. Nabi Musa jelas, ya pernah sekolah di kerajaan Fir'aun sekian tahun, betul kan ya? Kemudian sekolah di kenabian Nabi Syu'aib, ya sekian tahun. Artinya proses pendidikannya sangat jelas. Nabi Musa tersohor, terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan tongkat Musa? Ya, tongkat yang dilempar jadi ular, ya tongkat yang ketika dipukulkan bisa belah lautan biiznillah. Siapa nggak kenal Nabi Musa? Luar biasa kisahnya, semua orang kenal. Ya, kalau zaman sekarang Nabi Musa viral. Ya, Nabi Musa viral. Nabi Khidir nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu wajahnya seperti apa. Ya, orang tuanya siapa, gurunya siapa, tinggalnya di mana. Yang satu viral, yang satu nggak jelas. Ya, yang satu viral, yang satu nggak jelas. Ketemu nih guru yang nggak jelas sama murid yang viral, yang tenar, yang tersohor, yang pangkatnya jelas, Nabi Musa alaihissalam. Hebatnya Nabi Musa ketika ketemu gurunya, lihat nih praktek kasroh. Nabi Musa nggak ngomong, saya mau perkenalkan diri, ayah saya fulan. Kalau zaman sekarang ya, saya anaknya Kiai fulan, ayah saya punya pesantren muridnya 20.000. Pesantren ayah saya sudah sejak zaman sebelum kemerdekaan Habib, saya datang ke sini untuk bertemu sama Habib. Ini baru datang udah pamer. Pamer. Tapi Nabi Musa ketemu Nabi Khidir nggak begitu. Ya, kalimatnya itu cuman, saya pengen belajar sama engkau, boleh nggak? Nggak nyebut bla 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 bla. Kamu siapa? Saya Musa. Dah selesai. Nama Musa kan bisa banyak ya. Banyak fulan. Tidak ngomong saya Musa, Nabi, saya Musa yang itu terkenal di Bani Israel. Enggak, Musa.
titik, selesai. Nabi Khidir alaihissalam yang nanya, Musa Bani Israel. Nah, Musa yang terkenal itu, yang viral itu, yang tersohor itu, ya nggak boleh bohong kan ya? Jawab, iya. Gak usah belajar sama saya, kamu gak bisa sabar. Nabi Musa sudah merendahkan diri, masih tidak sama Nabi Khidir alaihissalam. Kamu gak bisa sabar, gak usah belajar sama saya. Nah, itulah ujian pertama buat murid yang namanya Musa alaihissalam. Diinjak, ya, ngegas atau tidak. Ini maaf, ini bahasa zaman sekarang, ngegas. Jadi kalau yang nonton kajian ini orang yang hidupnya 10 tahun yang lalu gak paham. Diinjak ngegas itu maksudnya apa, Bib? Ya mobil, gasnya diinjak ngegas. Kalau Mbak paham toh? Apa? Diinjak ngegas itu apa? Kok marah-marah, berarti sering ngegas ya? Ya, omongannya langsung meninggi, ya kan ya? Omongannya meninggi, kemudian mulai nadanya tajam, itu namanya ngegas. Itu istilah zaman now. Jadi bahasa singkat, ngegas. Ya, dan itu bukan bahasa Indonesia. Karena itu enggak ada. Ada bahasa Indonesia gas, gas. Coba diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Di otak adik, bisa enggak? Nggak bisa. Coblos, menyoblos. Ya, minum, meminum. Ada, nginum. Ada. Itu bahasa aja Jawa. Jawa is the best. Ya, bahasa daerah manapun is the best. Bahasa Indonesia bagus. Tapi buat Habib Novel bahasa Indonesia masih jauh kalah hebat dengan bahasa Jawa. Makanya orang-orang Jawa maupun yang di luar Jawa yang punya bahasa daerah, jangan tinggalkan bahasa daerahmu. Sorry bro, bahasa itu alat untuk berkata-kata, menerjemahkan isi hati. Jadi kita butuh alat yang powerful untuk menerjemahkan isi hati kita. Pakai bahasa Indonesia kurang maknes. Coba ya, aku cinta kamu Indonesia. Ya Jawa, Mas, aku tresno marang awakmu. lain ya. Rasanya tuh, Mak. Ya sudah itu. Susah itu. Bahasa Jawa itu luas. Atau bahasa Batak ya, bahasa Sunda atau bahasa di luar pulau itu kan banyak tuh suku-suku ya. Bahasa daerah itu sangat lengkap, kosakatanya lebih besar, lebih banyak. Makanya jangan tinggalkan bahasa daerahmu, jadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan. Bahasa persatuan, bukan berarti meninggalkan bahasa daerah. Banyak anak sekarang nggak bisa bahasa Jawa. Betul kan? Mana lama-lama udah hilang. Untung muncul baru, UGAS. Ini gabungan antara Jawa and English. Ya, GAS kan bukan Indonesia. Ada bahasa Indonesia GAS. Nah, itu dari bahasa Inggris. Ya, terus lama-lama jadi bahasa Indonesia. Ya kan? Betul. Beda lah gas. Terus lama-lama bahas bahasa gas itu ngaji. Halo. Ya, balik ya, Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalam. Ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, coba lihat. Nabi Musa udah powerful merendahkan diri, serendah-rendahnya, nggak nyebut apa titelnya, nggak nyebut pangkatnya, nggak nyebut umatnya, nggak nyebut pengikutnya, rendah luar biasa. Nabi Khidirnya, Musa Bani Israel, iya nggak bisa sabar kamu sama saya, boleh pulang. Itu kalau Anda kira-kira gimana? Oh, nggak belajar sama kamu juga nggak apa-apa, Habib. Baru punya Masjid Ar-Raudhah, luas nggak jelas aja. Mau ngegas sama saya ini ayah saya yang sebentar lagi saya gantikan itu. Ayah saya itu pondoknya luasnya 200 hektar. Kamu baru luas 3000 meter aja mau gaya, bilang saya nggak sabar, saya nggak mampu, suruh pulang. Lebih aku pulang daripada di sini pertemuan sombong macam kamu. Gagal. Nah, ujiannya orang-orang soleh begitu. Karena judulnya mau dikasih ilmunya Allah. Ilmunya Allah nggak mungkin diletakkan di tempat yang kotor. Hati sombong ini ledak luar biasa. Masya Allah. Kaget ya. Saya juga kaget kok. Soalnya kebanteran soalnya. Jadi hati sombong itu kotornya luar biasa, sangat kotor. Jadi gak pantas ilmu Allah ditaruh di situ. Gak mau. Para anbiya wal mursalin, aulia wasolin gak mungkin nitipkan ilmunya Allah di hati yang sombong. Makanya Nabi Khidir ya
langsung ujian, bukan tes ya, langsung ujian. Ujiannya itu diterima atau tidak, ujiannya di situ. Subhanallah, Nabi Musa kok ya masuk Nabi gagal. Masuk Nabi gagal ujian ya. Diuji seperti itu jawabannya langsung semakin dresep lagi. Ya udah, saya tak ikut saja, ikut, nggak jadi murid status, ikut saja. Hal attabi'uka, boleh nggak? Saya tak ikut saja, ikut saja. Nanti kalau ada waktu luang, ya rodok lego hatinya, saya diajari. Wih, keren nggak? Keren ya? Ya, begitulah seharusnya mbak-mbak nanti kalau punya suami. Ya, jangan ketika diinjak kemudian ngegas. Harus semakin shoot. Ya, emang aku yang salah. Kamu yang benar. Terus aku harus gimana? Oh, keren itu kalau bisa begitu ya. Longko mas, longko. Langka. Susah, cari yang begitu susah. Kalau ada saya duluan yang ngambil, tak jamin. Longko. Wangil. Saya udah keliling Indonesia cari yang begitu aja susah kok. Iya angel. Ya, maksudnya tanya langsung ke masyarakat, ada begitu? Enggak ada, gitu loh ya. Enggak ada yang aku ada. Karena dalam diri dewe, ya bener ya, aku kayak ya. Aku seperti itu ya. Iya, aku seperti itu. Enggak ada yang aku. Saya orangnya yang enggak begitu ngono, kabeh ngaku iya aku koyo ngono. Ya kan? Loh ya tuh. Ngaku. Jadi jangan ngegas seharusnya. Pendahkan. Yang mau saya ambil ini kan saya lagi membuktikan ya, membuktikan para aulia wa sholihin, Anbiya al-Mursalin, langkah awal yang dilakukan tuh yaitu ketika terhadap dirinya, keluarganya, ya teman-temannya, muridnya, prosesnya adalah proses menjadikan hati biar di bawah, hati biar di bawah. Dan itu prinsip yang dipakai Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus kepada semua teman-teman dekatnya yang masuk lingkaran ring 1 gitu ya. Ring nomor ring 1 ini ya, nomor 1 aku keliru meneh. Ini masanya masih masa nomor 1, nomor 2 lo repot saya. Pokoknya orang terdekat ya, orang terdekat, yang paling dekat gitu. Syaratnya apa yang dekat sama saya? Syaratnya cuma satu, kamu nggak boleh baperan. Kalau kamu baperan, bawa-bawa perasaan gitu ya, bawa-bawa perasaan, itu bahasa Indonesia yang sudah juga tidak dari Indonesia, karena baper itu singkatan bawa perasaan ya, jadi bahasa baru baper. Nah, bahasa Jawanya sudah ada. Wenak ngomongnya ya wenak, apa? Teklean hati, teklean hati. Itu bahasa Indonesianya baperan, bahasa Jawanya teklean hati. Diterjemahkan secara luas, hatinya mudah tersinggung, mudah patah. Ketahuan. Teklean hati, teklek gitu kan ya, selesai. Yang mau dekat sama Habib Novel nggak boleh teklean hati, nggak boleh baperan, nggak boleh mudah tersinggung. Makanya saya sama teman-teman saya biasa saya patah-patahin hatinya. Tak patah-patahin, tak injak-injak. Suara nangis, mulih, minggat. It's not my problem, your problem. Ya, saya nggak ada masalah. Anda pergi nggak jadi masalah. Justru semakin senang saya. Kenapa? Karena orang yang dekat sama saya mau jadi murid saya, nanti kalau hidup di masyarakat harus menjadi orang yang diinjak, ditendang, dibanting, nggak baperan. Ini baru disinggung sitik langsung baperan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, angkat tangan tunggu. Muka-muka kelap kamu. Ngeri itu ya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Kalau bapak perasaan sama muslim-muslim yang baru dibilang, Mas kamu kok kelihatannya sombong, langsung marah. Ya, langsung marah. Bukan karena Allah marahnya, tapi karena nafsu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita kembali ke kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Indah atau enggak indah ini? Indah ya? Sangat indah. Yang menceritakan Allah loh. Ini bukan karya sutradara film atau buku ya, bukan. Ini Allah yang cerita. Cuman kadang itu kalau cerita di Al-Quran kita nganggep Al-Quran kurang ajar toh. Ya, Harry Potter. Begitu Al-Quran mushaf. Terjemah pusing saya taruh. Ya makanya biar gak pusing belajar sama yang ngerti. Subhanallah. Jadi Nabi Khidir ngomong ke Nabi Musa, kamu gak mungkin sabar. Sudah Nabi Musa merendah, diinjak. Nabi Musa bukan ngegas tapi semakin merendahkan diri. Beliau berkata, hal attabi'uka. Boleh gak saya ikut? Ikut saja deh. Gak jadi murid, ikut saja. Nabi Khidir kembali ngomong, oke. Ya, oke, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya kamu nggak boleh nanya. Apapun yang saya lakukan sampai nanti saya sendiri akan cerita. Jadi di sini ada satu hal yang indah. Syarat murid itu harus percaya guru. Murid itu harus percaya guru, harus percaya. Ya, ojo kaken takon, apalagi mempertanyakan. Habibnya kok gitu ya?
katanya Habib. Tapi kok seperti itu ya? Mempertanyakan, gagal jadi murid. Gagal jadi murid. Harus ada trust, percaya penuh 100%. Jangan seperti hitungan-hitungan yang salah input. Lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Salah input ya. Nggak boleh, ini hati nggak boleh salah input. Hati murid ke guru harus 100%. 100% I trust you. Whatever you did. Nah, whatever you do. Ya, boh ramudeng aku. Asal ngucap, salah bener itu urusanku. Tapi paham maksudnya kan? Paham ya? Yang penting paham maksudnya. Apapun yang sudah kamu perbuat, apapun yang sedang kamu perbuat, apapun yang akan kamu perbuat, aku tak peduli. Ya, saya percaya kamu pasti punya alasan di balik semua itu, dan alasanmu pasti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu murid ke guru. Lagi-lagi berarti muridnya boleh sombong enggak? Tidak boleh. Muridnya tidak boleh menunjukkan ilmunya, pangkatnya. Wes ikut jadi bodoh, selesai. Disuruh jadi bodoh. Sama Nabi Khidir, Nabi Musa disuruh jadi bodoh. Jangan nanya apapun yang saya perbuat. Oh, coba kritik. Karena Nabi Khidir paham Nabi Musa ini alim. Ya, alim. Ilmunya banyak. Kamu boleh ikut sama saya, tapi kamu tidak boleh nanya apapun yang saya perbuat. Nah, dalam hal ini Nabi Musa lulus atau gagal? Nah, ternyata Nabi Musa baru jalan sebentar diajak naik kapal. Nabi Khidir nggak punya duit, Nabi Musa nggak punya duit. Dua-duanya nggak punya duit. Jadi Nabi itu kalau berangkat nggak mikir duit. Mau coba tiru. Iya, tapi nggak keluh kesah. Bawa sangu iya, bawa makanan, makanannya habis, duitnya habis, ya udah. Cari kapal yang gratis. Nah, Nabi Khidir nunggu. Kira-kira siapa yang mau ngangkat ini? Ternyata ada satu perahu kapal yang bagus. Kapalnya bagus. Pemiliknya orang baik. Lihat wajah Nabi Khidir sama Nabi Musa, ini wajah orang baik. Silakan naik. Jadi wajah orang baik itu kelihatan. Anda wajahnya kelihatan baik enggak? Nah, kelihatan sama orang-orang, ini wajah orang baik. Dipercaya, naik gratis, ayo naik gratis. Nanti kalau wajahmu baik, nanti waktu makan di rumah makan, ada orang lihat ini wajah orang baik. Biar saya yang bayarin dia, Mas. Biar selesai. Enak enggak? Nah, mikirnya elek toh. Mikirnya aku pengen punya wajah baik biar gratis di mana-mana. Ngawur kamu. Udah salah niat itu, niat. Ini Nabi Khidir alaihissalam naik kapal. Begitu naik kapal, Nabi Khidir lihat kapal ini. Kapian nih kapal, bagus betul nih kapal ini. Nah, di kapal itu ada kapak. Ada kapak kecil tuh ya. Buat motong tali atau apa, diambil. Cari bagian yang kira-kira paling menonjol bagusnya, dirusak. Nabi Musa ya langsung, gimana ini? Ini udah naik gratis. Bukan terima kasih, kamu rusak nih gimana? Janji nggak boleh nanya. Oh iya maaf, lupa. Nggak saya ulangi. Nah katanya ahli tafsir, memang yang pertama ini Nabi Musa lupa. Ya lupa. Tapi yang menyebabkan Nabi Musa ngomong begitu apa? Karena ingat ilmunya. Iya, ingat ilmunya. Dan lupa kalau ini gurunya. Lebih paham apa yang dilakukannya. Jangan bawa ilmumu di hadapan gurumu. Kamu harus percaya penuh. Kan di endingnya kan diceritakan sama Nabi Khidir jawabannya toh. Setelah diceritakan kan dia gede-gede, luar biasa ya. Tapi sudah terlanjur apa? Diberhentikan jadi murid. Gak boleh ikut lagi. Makanya Rasulullah SAW ngomong, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalau sabar dikit saja kita akan dapat ilmu lebih banyak. Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan kisah Nabi Musa dan Khidir, Nabi Muhammad sendiri SAW penasaran sama ilmunya Nabi Khidir. Artinya apa? Nabi saja yang udah ketemu Allah Ta'ala masih merendahkan diri di hadapannya orang soleh. Nabi nggak ngomong gini, yang dipunya Nabi Khidir saya ada, saya lebih dari itu. Nggak gitu. Cerita ke sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, Rasulullah itu ngomong ke sahabat, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia mau sabar dikit saja kita akan dapat lebih banyak lagi. Artinya Rasulullah merendahkan diri. Aku nggak punya yang dipunya Khidir. Khidir punya sesuatu yang luar biasa. Aku pengen yang dipunya Khidir. Masya Allah. Keren atau nggak keren nih? Keren. Ini sudut yang sering nggak dilihat sama orang. Mesti ada yang nanya, Habib Novel kok bisa ngomong gini, dapatnya dari mana sih? Gitu ya? Ya, dari Habib Anis almarhum. Yang sudut-sudut pandang begini ini yang nggak dibahas sama orang ya. Subhanallah, penasaran Nabi Muhammad SAW. Di endingnya kan Nabi Khidir cerita, kamu tahu nggak itu kenapa saya rusak kapalnya? Itu yang punya kapal orang baik-baik. Nah di pelabuhan, di tempat kapal nanti itu akan berlabuh, di situ penguasanya jahat, penguasanya itu rakus. Kalau lihat kapal bagus disita. Jadi
Dimas itu kalau kapal bagus disita, orang ganteng juga disita. Kalau itu ratu gitu ya, ganteng disita, ayu disita gitu. Pokoknya yang bagus-bagus disita semua, kapal bagus disita. Tapi kalau kapalnya jelek nggak disita. Nah ini kapal kebagusan. Ini orangnya nggak tahu kalau di pelabuhan tempat dia berlabuh nanti rajanya seperti itu, dia nggak paham. Saya paham, maka saya akan tolong dia. Caranya menolong gimana? Gak mungkin saya bilang kapalnya jangan berangkat. Biar kapalnya berangkat, santai saja, gak perlu diumumkan. Pengumuman, di mana nanti ada raja yang galak, rajanya akan menyita kapalmu, maka kamu jangan berlabuh ke sana. Itu membuat kepanikan, kegaduhan, keonaran. Maka yang begitu-begitu gak usah diomongkan, tapi selesaikan masalahnya. Caranya selesaikan masalah bagaimana? Ini rajanya hanya menyita kapal yang bagus, biar gak disita, kapalnya dibuat gak bagus.